Sejarah pendidikan Kristen tidak lepas daripada sejarah pendidikan Yahudi, yang terutama pendidikan Roma maupun Yunani. Ketiga daripada pendidikan yang saya sebutkan, Yahudi, Romawi, dan Yunani, sangatlah mempengaruhi pendidikan Kristen. Walaupun di awal-awal pendidikan Kristen sangat berat untuk menerima akan pengaruh daripada pendidikan Romawi, Yunani maupun Yahudi, bagaikan menerima pendidikan sekuler atau pendidikan dunia masuk di dalam pendidikan rohani di permulaan-permulaan. Namun di dalam perjalanan waktu, maka pendidikan Kristen mulai mengadopsi, mulai menerima, dan mulai mengakomodir pendidikan Yahudi, pendidikan Roma, dan pendidikan Yunani. Hal ini nampak di dalam pendidikan Kristen sejak sejarah kekristenan dari awal, dari kisah para rasul hingga masa kini. Jejak-jejak sejarah di dalam pendidikan sejarah Kristen yang dipengaruhi oleh 3 budaya besar ini sangat nampak sekali. Yang pertama adalah di dalam pendidikan Yunani, maka saudara melihat bagaimana pendidikan Yunani sangat berpengaruh di dalam pendidikan kekristenan. Pengaruh daripada pendidikan Yunani di dalam pendidikan Kristen masih kita melihat di dalam konsep dualisme yang beberapa orang terima atau percaya di dalam pendidikan Kristen, bahwa adanya secret dan sekuler. Bagaimana pengaruh secret dan sekuler ini juga sangat berpengaruh di dalam pendidikan Kristen. Pemisahan akan mereka yang kudus dan yang tidak kudus, mereka yang secret dan mereka yang sekuler, mereka yang duniawi dan mereka yang surgawi, merupakan satu konsep yang masih berpengaruh di dalam pendidikan Kristen, sehingga terpisahnya akan dua dunia ini masuk di dalam dunia pendidikan Kristen hingga sampai hari ini. Konsep yang lain di dalam pendidikan Roma tentu juga termasuk pendidikan Yunani yang menjadi satu adalah bagaimana konsep reasonable, bagaimana konsep questionable, bagaimana konsep bertanya dan memberikan argumentasi ini ada di dalam pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen sangat dipengaruhi dengan pertanyaan, dengan argumentasi. Pendidikan Kristen diminta untuk memberikan penjelasan yang make sense, yang masuk akal, dan juga bisa memberikan argumentasi. Tentu ini adalah pengaruh daripada pendidikan dari Yunani dan juga khususnya dari Romawi. Bagaimana pengaruh pendidikan ini ada sampai sekarang di dalam pendidikan Kristen. Itu sebabnya di dalam pendidikan Kristen kita tidak anti intelektual, kita tidak anti terhadap pertanyaan, kita tidak anti terhadap argumentasi, tetapi kita memberikan jawaban dengan argumentasi dan juga istilah masuk akal atau make sense ini. Nah, yang berikutnya adalah pendidikan Kristen dipengaruhi sekali maksud saya oleh pendidikan Yahudi. Bagaimana pendidikan Yahudi mempengaruhi? Pendidikan Yahudi penuh dengan kontemplasi, penuh dengan ajaran tentang Tuhan, tetapi juga di dalam praktek penuh dengan hafalan atau daya ingat. Bagaimana orang-orang Yahudi diajar untuk mengingat ayat firman Tuhan. Dan di dalam pendidikan Kristen pun kita diajar untuk mengingat ayat-ayat firman Tuhan. Dan tidak hanya mengingat ayat firman Tuhan, tetapi juga mengalami kontemplasi atau perenungan daripada ayat firman Tuhan itu. Nah, saudara, 3 budaya ini, 3 pengaruh daripada pendidikan dari Roma, Yunani, dan Yahudi mempengaruhi pendidikan Kristen sampai sekarang ini. Dengan berbagai pola, dengan berbagai jenis, tentu satu sama lain tidak sama. Tetapi secara umum 3 pengaruh pendidikan
dari Yunani, Romawi, beserta Yahudi sangat besar pengaruhnya di dalam pendidikan Kristen. Namun di dalam pendidikan Kristen, apakah menemukan jalannya sendiri? Saya mengatakan ya, pendidikan Kristen menemukan jalannya sendiri setelah mengadopsi, mengakomodir, menerima daripada pendidikan dari Yunani, Romawi, dan juga Yahudi. Maka pendidikan Kristen pun juga menemukan jalannya sendiri, menemukan rumusannya di dalam pendidikan ini. Apa yang menjadi rumusan, apa yang menjadi pegangan di dalam pendidikan Kristen? Yang menjadi pegangan di dalam pendidikan Kristen, yang menjadi rumusan di dalam pendidikan Kristen adalah bertema atau bersentral kepada Yesus itu sendiri. Pendidikan Kristen tidak bertema atau tidak berjalan dengan masing-masing tokoh atau berjalan berdasarkan maunya sendiri-sendiri, tetapi dia kembali dan berpusat pada pribadi sentral Yesus Kristus sendiri. Dan ini yang menjadi ciri khas, ini yang menjadi pegangan, ini yang menjadi rumusan bahwa pendidikan Kristen tidak lepas daripada Yesus Kristus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga sebagai model, sebagai contoh, sebagai teladan di dalam pendidikan dan di dalam kehidupan. Karenanya di dalam pendidikan Kristen, ketika saudara mulai terlibat di dalam pendidikan Kristen, satu hal yang saudara tidak boleh lupakan, teladan, model, dan pribadi daripada Yesus Kristus. Ini adalah pendidikan Kristen. Lepas daripada pribadi Yesus Kristus, maka kita tidak sedang mengajarkan pendidikan Kristen. Kita sedang mengajarkan teladan yang lain. Milikilah pendidikan Kristen di dalam Yesus Kristus. Maka saudara akan menemukan banyak hal yang bisa saudara lihat di dalam perubahan seseorang, perubahan di dalam pendidikan yang saudara sedang jalani. Tuhan berkati saudara.